Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya? Mas Daniel berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya bahagia selalu. Sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, kita persiapkan hati dan Alkitab kita. Yuk kita siapkan. Kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ati. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Yosua. Silakan Yosua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau sekolah minggu lagi. Mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Yosua untuk doanya. Selanjutnya kita akan membacakan hukum kasih yang akan dibawakan oleh Efra. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Aku Bawa dan Berikan yang akan dibawakan oleh Rex dan Ara. Silakan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati untuk persembahan. Kami sudah memberikan persembahan. Juga berkatilah untuk juga sekolah minggu kami. Nih, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu dari KJ 467, Ya Tuhan Bila Hati Kawanku, yang akan dibawakan oleh Mbak Ita. adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini Mbak Gita mau ngajak adik-adik sama-sama buat belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita mau apa dulu? Apa? Sekali lagi kita mau ngapain dulu? Apa? Betul, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh melakukan sekolah minggu, dan sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Nah, bagi kita kasih tahu ya, tema hari ini adalah lidahku memuji Tuhan. Lidahku memuji Tuhan. Lidah apa sih Mbak Gita? Nah, jadi lidah itu adalah salah satu organ tubuh kita. Coba kita sama-sama gini ya, gitu ya. Ini lidah namanya, gitu ya. Nah, jadi lidah itu adalah salah satu organ tubuh kita yang salah satu fungsinya adalah membantu kita untuk berbicara. Nah, terus apa hubungannya sama tema nih Mbak Gita, lidahku memuji Tuhan? Nah, kita mau sama-sama cari tahu nih, peran lidah itu untuk apa? Tapi kita mau baca dari Yakobus, ya. Jadi kita mau baca apa aja sih peran lidah ini dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Mbak Gita ulang ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Oke, Mbak Gita tunggu deh, coba boleh dicari dulu. Sambil nunggu Mbak Gita mau tanya, Yakobus perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo, perjanjian apa? Ya, benar banget, perjanjian baru. Oke, kita mau sama-sama baca ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan dapat menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, demikian bacaan Yakobus kita ya. Dari bacaan Yakobus tadi kita mau belajar nih adik-adik, kalau lidah itu merupakan anggota tubuh yang kecil. Iya sih, lidah memang ukurannya kecil ya. Coba adik-adik kalau penasaran nih kira-kira lidah itu sebesar apa, adik-adik buka mulutnya. Terus jangan lupa gimana? Gitu ya, itu lidah tuh. Walaupun dia kecil tapi dia punya peranan yang sangat besar. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, tapi sayangnya dengan lidah kadang kita juga bisa menyakiti orang lain. Emang bisa ya Mbak Gita ya? Emang sebegitunya ya lidah punya peranan penting dalam hubungan kita dengan Tuhan ataupun dengan sesama. Nah, untuk membantu kita semua supaya lebih jelas nih memahaminya, Mbak Gita punya video judulnya Broken dari Yes He Is. Di sini adik-adik bisa tonton dulu. Nanti setelah nonton video kita ketemu lagi ya. Oke, selamat menonton.
Ya, adik-adik nonton videonya ya, gimana. Ya, adik-adik bisa lihat kan tadi ada anak perempuan yang sedang melukis, tapi teman-temannya malah ngetawain dia. Bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata yang kurang baik terkait lukisannya. Dan gimana, apa yang terjadi sama anak perempuan itu? Tubuhnya retak-retak ya, tubuhnya luka ya. Terus pas anak itu berjalan pulang, dia ketemu mama papanya di rumah, dia kurang mendapatkan respon yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya retak lagi. Terus seiring berjalannya waktu, di akhir video adik-adik lihat ada apa? Ada kakak laki-laki naik motor. Terus kasih apa ke anak perempuan itu? Kasih hati, kasih sayangnya buat si anak itu. Lalu adik-adik lihat nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah luka-lukanya sembuh, retak-retak di tubuhnya sembuh. Nah, sekarang kita mau tanya ke adik-adik nih, adik-adik mau pakai lidah adik-adik buat yang mana gitu loh? Untuk mengasihi sesama, untuk memuji Tuhan, atau malah untuk mengecewakan orang lain atau menyakiti orang lain? Adik-adik mau yang mana? Coba jawab Mbak Gita, mau yang mana? Yang mana jawabannya? Aduh, semuanya pasti pinter-pinter ya, karena semuanya pasti mau pakai lidah adik-adik buat hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Mbak Gita, gimana sih caranya nih kita bisa pakai lidah kita buat memuji Tuhan, buat menyenangkan Tuhan nih? Nah, Mbak Gita kasih beberapa contoh ya. Kita bisa pakai lidah kita buat bernyanyi buat Tuhan. Kita bisa pakai lidah kita buat baca Alkitab. Terus kita bisa pakai lidah kita nih buat kasih semangat ke teman kita yang lagi sedih. Yuk semangat yuk, jangan sedih yuk. Kita bisa hadapi ini bersama, aku akan temenin kamu. Terus apa lagi ya? Oh, kita bisa bilang terima kasih saat kita ditolong. Kita juga bisa pakai lidah kita untuk meminta maaf saat kita salah. Dan kita juga bisa menggunakan lidah kita untuk mengatakan tolong saat kita memang butuh bantuan. Masih banyak banget adik-adik yang bisa kita lakukan dengan lidah kita. Dan jangan pernah capek ya adik-adik ya buat belajar pakai lidah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati-hati gunakan lidahmu ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar betapa pentingnya sih kita menggunakan lidah kita. Nah sekarang kita mau minta tolong sama Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan, meminta tolong untuk dimampukan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk menggunakan lidah kami dengan baik, menggunakan lidah kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan, agar kami bisa terus melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih Mbak Gita untuk firman-Nya. Selanjutnya kita akan mengaku percaya dengan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.